Gunung Galunggung merupakan gunung berapi dengan ketinggian 2167 meter di atas permukaan laut. Terletak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya. Untuk mencapai bibir kawah Gunung Galunggung, dibangun sebuah tangga yang memiliki 620 anak tangga. Gunung ini memiliki dua puncak, yaitu Puncak Dinding Ari dan Puncak Behuti Canar. Kedua puncak tersebut dapat dijangkau dengan cara mendaki melalui jalur yang tersedia. Di wilayah ini terdapat beberapa daya tarik wisata yang ditawarkan, antara lain objek wisata dan daya tarik wana wisata, dengan areal seluas kurang lebih 120 hektar di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Objek yang lainnya seluas kurang lebih 3 hektar berupa pemandian air panas lengkap dengan fasilitas kolam renang, kamar mandi, dan bak rendam air panas. Gunung Galunggung tercatat pernah meletus pada tahun 1822. Tanda-tanda awal letusan diketahui pada bulan Juli 1822, di mana air Cikunir menjadi keruh dan berlumpur. Hasil pemeriksaan kawah menunjukkan bahwa air keruh tersebut panas dan kadang muncul kolom asap dari dalam kawah. Kemudian pada tanggal 8 Oktober sampai dengan 12 Oktober, letusan menghasilkan hujan pasir kemerahan yang sangat panas, abu halus, awan panas, serta lahar. Aliran lahar bergerak ke arah tenggara mengikuti aliran-aliran sungai. Letusan ini membawa korban kurang lebih 411 jiwa dan menghancurkan 114 desa, dengan kerusakan lahan ke arah timur dan selatan sejauh 40 km dari puncak gunung. Letusan berikutnya terjadi pada tahun 1894. Di antara tanggal 7 sampai 9 Oktober terjadi letusan yang menghasilkan awan panas. Lalu pada tanggal 27 dan 30 Oktober terjadi lahar yang mengalir pada alur sungai yang sama dengan lahar yang dihasilkan pada letusan. Letusan ini menghancurkan 50 desa. Sebagian rumah ambruk karena tertimpa hujan abu. Pada tahun 1918, di awal bulan Juli, letusan berikutnya terjadi, diawali dengan gempa bumi. Letusan tanggal 6 Juli ini menghasilkan hujan abu setebal 2-5 mm yang terbatas di dalam kawah dan lereng selatan. Dan pada tanggal 9 Juli tercatat pemunculan kubah lava di dalam danau kawah setinggi 85 meter dengan ukuran 560 x 440 meter yang kemudian dinamakan Gunung Jadi. Letusan terakhir terjadi pada tanggal 5 Mei tahun 1982, disertai suara dentuman, pijaran api, dan kilatan halilintar. Kegiatan letusan berlangsung selama 9 bulan dan berakhir pada 8 Januari tahun 1983. Selama periode letusan ini, sekitar 18 orang meninggal, sebagian besar karena sebab tidak langsung, yaitu kecelakaan lalu lintas, usia tua, kedinginan, dan kekurangan pangan. Perkiraan kerugian saat itu mencapai 1 miliar rupiah dan 20 desa ditinggal tanpa penghuni. Letusan pada periode ini juga telah menyebabkan berubahnya peta wilayah pada radius sekitar 20 km dari Kawah Galunggung, yaitu mencakup Kecamatan Indihiang, Kecamatan Sukaratau, dan Kecamatan Lewisari. Perubahan peta wilayah tersebut lebih banyak disebabkan oleh terputusnya jaringan jalan dan aliran sungai, serta areal perkampungan akibat melimpahnya aliran lava dingin berupa material batuan, kerikil, dan pasir. Menurut misteri asal-usul mitos sejarah Gunung Galunggung dimulai pada abad ke-12. Di kawasan ini terdapat suatu Raja Mandala atau kerajaan bawahan Galunggung yang berpusat di Rumantak, yang sekarang masuk dalam wilayah desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Tasikmalaya. Tempat sejarah Gunung Galunggung merupakan salah satu pusat spiritual kerajaan Sunda Prapajajaran, dengan tokoh pimpinannya Batari Hyang pada abad ke-12. Saat pengaruh Islam menguat, pusat tersebut pindah ke daerah Pamijahan dengan Syekh Abdul Muhyi pada abad ke-17 sebagai tokoh ulama panutan.
Sumber prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di sana menyebutkan bahwa pada tahun 1033 Saka atau pada tahun 1111 Masehi, Batari Hyang membuat susuk atau parit pertahanan. Peristiwa nyusuk atau pembuatan parit ini berarti menandai adanya penobatan kekuasaan baru di sana, yakni di wilayah Galunggung. Sementara naskah Sunda kuno lain adalah Amanat Galunggung, yang merupakan kumpulan naskah yang ditemukan di Kabuyutan Ciburui, Garut Selatan, berisi petuah-petuah yang disampaikan oleh Rakyan Darmasiksa, penguasa Galunggung pada masa itu, kepada anaknya. Sementara Prabu Jaya Pakuan alias Bujangga Manik, seorang resi Hindu dari kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran, yang telah melakukan 2 kali perjalanan dari Pakuan Pajajaran ke Jawa, sempat menuliskan Galunggung dalam catatan perjalanannya. Tasikmalaya tak bisa dipisahkan dari Provinsi Jawa Barat. Kota bersejarah ini dijuluki sebagai Sang Mutiara dari Priangan Timur. Nama Tasikmalaya ada dalam administrasi Hindia Belanda pada tahun 1820. Kala itu nama tersebut digunakan distrik Tasikmalaya of Cicariang dengan wilayah sepanjang 37 pal. Diperkirakan nama Tasikmalaya pertama kali digunakan sekitar tahun 1816 sampai dengan 1820. Dikutip dari buku Asal-usul Kota-kota di Indonesia Tempo Dulu yang ditulis Zainuddin HM. Di masa lampau di wilayah Tasikmalaya ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galunggung. Kerajaan tersebut berdiri pada 13 Badrapa tahun 1033 Saka atau pada tanggal 21 Agustus tahun 1111. Penguasa pertama adalah Batari Hyang. Kala itu ada ajaran yang dikenal dengan Sangyang Siksakanda Karesian. Ajaran tersebut menjadi ajaran resmi di masa Prabu Siliwangi yang bertahta di Pakuan. Kerajaan Galunggung bertahan hingga 6 kali pergantian raja, yang kesemuanya masih keturunan dari Batari Hyang. Pada masa lalu, Tasikmalaya bernama Sukapura yang berada di bawah kekuasaan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Ada 2 versi terkait asal-usul nama Tasikmalaya. Versi pertama, Tasikmalaya berasal dari 2 kata bahasa Sunda, yakni keusik yang berarti pasir dan ngelayah yang berarti bertebaran, sehingga secara garis besar Tasikmalaya berarti pasir yang bertebaran. Versi ini terkait letusan Gunung Galunggung pada tahun 1822 yang berpengaruh besar pada Kabupaten Sukapura. Saat letusan terjadi, banyak pasir yang menyelimuti Sukapura, sehingga daerah tersebut disebut Keusik Ngelayah, yang kemudian dikenal dengan nama Tasikmalaya. Versi kedua menyebut Tasikmalaya berasal dari 2 kata, yakni Tasik dan Malaya. Tasik berarti laut, telaga atau air yang menggenangi wilayah, sedangkan Malaya berarti jajaran gunung-gunung, sehingga Tasikmalaya dapat dimaknai dengan gunung yang banyak, laksana air laut. Disebutkan letusan gunung yang menyebabkan terbentuknya jurang-jurang yang terjal dan membentuk sebuah formasi sepatu kuda ke arah timur Gunung Galunggung. Konon ada 3647 bukit-bukit kecil di kawasan tersebut yang memperkuat ciri khas geografis Tasikmalaya. Sayangnya bukit-bukit kecil tersebut sudah tak ada lagi karena pembangunan. Yang tertinggal hanyalah nama bukit di tengah kota Tasikmalaya. Dari cerita tersebut banyak orang yang berpendapat jika nama Tasikmalaya ada setelah Gunung Galunggung meletus. Hal tersebut diperkuat dengan laporan residen Priangan di tahun 1816 yang tidak menyebut nama Tasikmalaya sebagai sebuah distrik. Sementara itu, setelah masa kerajaan Galunggung, ada periode kepemimpinan Sukakerta, cikal bakal Sukapura yang menjadi Tasikmalaya. Sukakerta berpusat di daerah Salopa, yakni daerah yang merdeka dari pengaruh kekuasaan manapun. Sukakerta merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Sunda Pajajaran yang berpusat di Pakuan. Penguasa pertama Sukakerta adalah Sri Gading Antek.
Masa hidup Sri Gading Antek diperkirakan sejaman dengan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, yaitu sekitar akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-16. Sementara dalam Sukakerta yang bernama Brajayuda adalah penerus tahta Sukakerta yang hidupnya diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa sebagai penerus tahta kerajaan Pajajaran sepeninggal Prabu Siliwangi. Tasikmalaya mencatat beberapa sejarah di masa penjajahan. Salah satunya perjuangan melawan Jepang yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa di Singaparna. Tasikmalaya juga mencatat sejarah penerbangan pertama dengan pesawat terbang yang menggunakan bendera merah putih dari Pangkalan Udara Ciberem. Penerbangan tersebut dilakukan oleh pilot Adi Sucipto dan Basir Surya. Selain itu, Kongres pertama Koperasi Indonesia juga dilakukan di Tasikmalaya yang melahirkan Hari Koperasi pada tanggal 12 Juli, serta lahirnya konsep pertahanan keamanan rakyat semesta atau HAM Kamrata. Saat ini Tasikmalaya terkenal dengan berbagai kerajinan seperti bordir, payung gelis yang menjadi ikon Jawa Barat, kelom gelis sandal tradisional hingga batik Tasikmalaya. Tidak hanya itu, Tasikmalaya juga dikenal dengan panorama alam yang indah seperti Situ Gede, Gunung Galunggung, Cipatujah, dan objek wisata lainnya.